Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Vera, NIM 2019 161 022. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang teknik membina golongan siaga dan penggalang. Pengertian sistem Among. Sistem Among adalah cara pelaksanaan pendidikan di dalam gerakan pramuka. Sistem Among merupakan hasil pemikiran Raden Mas Suryadiningrat atau dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Sistem Among merupakan pendidikan yang dilaksanakan dengan cara memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk dapat bergerak dan bertindak dengan leluasa dengan sejauh mungkin, menghindari unsur-unsur perintah, keharusan, paksaan, dengan maksud untuk menumbuhkan dan mengembangkan rasa percaya diri, kreativitas, dan aktivitas dengan aktivitas. Prinsip-prinsip kepemimpinan sebagai berikut. Sistem Among mewajibkan pemerintah pramuka melaksanakan prinsip-prinsip kepemimpinan sebagai berikut. Dalam melaksanakan tugasnya, pembina pramuka wajib bersikap dan berperilaku. Yang pertama, cinta kasih, kejujuran, keadilan, kepantasan, kepasrahan, kesederhanaan, kesanggupan berkorban, dan ketakwaan sosial. Kedua, disiplin disertai inisiatif. Ketiga, bertanggung jawab terhadap diri sendiri, sesama manusia, negara dan bangsa, alam dan lingkungan hidup, serta bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan materi selanjutnya, sistem Among dalam gerakan pramuka. Proses binaan sesuai minat. Peserta pendidik dibina sesuai dengan minatnya untuk bekal pengabdi dan berkarya melalui proses yang pertama, belajar sambil bekerja. Kedua, bekerja sambil mengajar. Ketiga, belajar untuk hidup bersama. Keempat, belajar mencari penghasilan. Kelima, penghasilan untuk hidup. Dan keenam, kehidupan untuk bekal mengabdi. Ketujuh, belajar untuk menjadi dirinya sendiri. Cara membina satuan. Untuk dapat membina dengan baik, maka seseorang harus mengenal, mengerti, dan memahami yang pertama, siapa yang dibinanya, yakni sifat dasar dan latar belakang kehidupannya. Kedua, jumlah orang yang dibinanya. Ketiga, membina peserta pendidik yang lebih muda usianya akan lebih memerlukan perhatian, kesabaran, ketekunan, dan kelebihan yang nyata. Yang ketiga, membina peserta pendidik harus didasarkan pada satuan terpisah, yakni pembina putra hanya boleh membina anggota muda pramuka putri, pembina putri hanya boleh membina anggota muda pramuka. Yang terakhir, pembinaan harus minat peserta didik. Dan materi selanjutnya mengenal sifat dasar pramuka siaga, cara menghadapi pramuka siaga. Adapun sifat dasar dari pramuka siaga, yang pertama senang meniru, yang kedua senang berdendang, menari dan bernyanyi, yang ketiga suka dipuji, sudah mudah merajuk, yang keempat senang menceritakan dan mengadukan apa yang diketahui dan dialami, yang kelima rata-rata masih manja, yang keenam suka berbekal, dan ketujuh sangat senang bermain. Sifat-sifat dasar pramuka penggalang. Adapun sifat-sifatnya, yang pertama, sifat siaga masih ada terbawa variatif tergantung masing-masing anak. Yang kedua senang bergerak, senang mengembara. Yang ketiga usil lincah, senang mencoba-coba. Yang keempat menyukai atau tidak ingin dekat dengan lawan jenis. Yang kelima suka dengan sifat-sifat kepahlawanan. Yang keenam suara mulai pecah atau parau penggalang putra. Dan yang terakhir, cara menghadapi pembina pramuka penggalang. Adapun cara pramuka penggalang sebagai berikut. Yang pertama, dapat menggunakan sebagian cara-cara membina siaga. Kedua, kegiatan yang menantang. Ketiga, kegiatan yang mengacu kedisiplinan. Yang keempat, rewards harus dilakukan dan ditegakkan. Yang kelima, kehidupan penggalang ada di regu. Yang keenam, pembina penggalang tidak boleh seenaknya membuat acara latihan menurut keinginannya sendiri, tapi harus tahu kebutuhan penggalang dan bertanya kepada mereka latihan apa yang ingin dilakukan walaupun ketentuan ada di tangan pembina. Yang ketujuh, setiap kegiatan yang menarik tujuan akhirnya adalah pembentukan karakter. Dan yang terakhir, pembina lebih banyak
yang artinya di tengah-tengah membangkitkan kehendak dan semangat belajar dan bekerja. Sekian, terima kasih. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Itulah pemaparan materi tentang teknik pembina golongan siaga dan penggalang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.